Shalom brothers and sisters, kembali lagi bersama kita. Kita mau bergabung dalam ibadah online bersama Hope Church. Sekarang kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya, sehingga kita masih dapat bangun pagi ini, melakukan aktivitas kita, bertemu dengan orang-orang kita yang terkasih.
yang terbaik Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan kami dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, ini rindu kami ya Bapa, selalu menyembah Tuhan kami, menyembah Tuhan yang benar, hanya Kau Yesus. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan, masuk lebih dalam lagi Tuhan, ada dalam hadirat. Bagi kita yang siap untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bagi brothers and sisters yang ingin memberikan persembahan yang terbaik, bisa dapat melalui transfer ke rekening yang tertera pada layar. Sebelum memberikan persembahan, kita mau bacakan 2 ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kita bacakan bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita pejamkan mata,
Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat penyertaan yang telah Kau berikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami agar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan juga dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih brothers and sisters atas persembahannya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yesus, kami mau dengar Tuhan isi hati-Mu. Karena Kau yang lebih dulu Tuhan tahu isi hati kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh hanya Engkaulah anugerah terbesar dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup.
lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Kiranya Kau yang berkati Tuhan, Kau yang urapi hamba-Mu Pastor Nathan. Biar Kau kuasai Tuhan bibir lidahnya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, senang sekali bisa menyapa saudara-saudara kembali. Walaupun belum bisa secara nyata, belum bisa secara real, masih secara virtual. Tapi saya berharap, berdoa, dan saya percaya ini bukan saya aja. Kita semua berharap, kita semua berdoa satu hari kelak. Gak lama lagi kita bisa ketemu secara nyata, kita bisa berfellowship lagi, kita bisa berjabatan tangan lagi. Dan kita percaya sebentar lagi kita bisa melakukan hal itu. Hari ini tema khotbah saya beri judul emptiness. Emptiness atau kekosongan. Emptiness dalam bahasa Inggris artinya adalah containing nothing. Atau berisi, tidak berisi apa-apa, containing nothing. Jadi emptiness yang artinya adalah containing nothing ini tidak ada isinya apa-apa, atau berisi kosong. Jadi terjemahan bahasa Indonesia secara umumnya, secara gampangnya, emptiness adalah kekosongan. Dan harus diakui, setiap orang pernah mengalami yang namanya emptiness. Setiap orang pernah mengalami perasaan kosong itu. Dan saya mau mengatakan semua orang. Jadi bila ada orang bilang, oh aku enggak. Tapi faktanya ahli-ahli jiwa, ahli-ahli psikolog di dunia dengan sangat confident berkata, semua orang pernah mengalami yang namanya emptiness. Emptiness is the worst feeling. Kekosongan adalah perasaan yang paling buruk. The worst feeling. Kenapa? Because you don't feel anything, just empty. Jadi orang yang mengalami atau diserang oleh perasaan emptiness ini, dikatakan emptiness is the worst feeling. Nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa sukacita, nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa benci, nggak ada tuh. Jadi kalau ada orang bilang marah is the worst feeling, nggak juga. Ada satu feeling yang paling parah yaitu emptiness. Nggak berasa apa-apa, kosong aja, kosong. Sekali lagi, emptiness is the worst feeling because you don't feel anything, just empty, kosong. Nah, apakah hal-hal seperti ini ditulis dalam Alkitab? Oh, sebelum masuk dalam Alkitab, tadi saya sempat katakan ahli-ahli jiwa di seluruh dunia mengaku bahwa semua orang pernah mengalami hal ini. Bahkan beberapa artikel, beberapa buku yang saya baca mengatakan setiap orang itu kalau mau diteliti, ternyata dalam hidupnya pasti ada kekosongan. Jadi memang manusia prinsipnya semuanya pasti punya yang namanya kekosongan dalam hidupnya. Ada emptiness dalam hidupnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan emptiness is the worst feeling. Dan poin berikutnya, emptiness atau kekosongan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Emptiness is extremely dangerous. Buktinya ada di Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Bersih bagus, rapi bagus, teratur bagus. Tapi yang menjadi masalah kosong. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Tadi sudah sempat saya katakan emptiness is the worst feeling. Dan berikutnya emptiness is very dangerous, extremely dangerous. Kalau kita hobi baca berita, beberapa kali di negara lain, kita bersyukur nggak di Indonesia, terjadi penembakan-penembakan.
Dan setelah dia nembak banyak orang, biasanya dia bunuh diri. Nah biasanya polisi atau aparatur negara atau agen-agen rahasia negara-negara itu melakukan penyelidikan. Nah setelah dilakukan penyelidikan ditemukan umumnya orang-orang yang melakukan pembunuhan, penembakan-penembakan, kejahatan-kejahatan, ternyata mereka adalah orang-orang yang mengalami emptiness ini, kekosongan ini. Bahkan pembunuh-pembunuh berantai, serial killer, waktu diteliti oleh psikolog-psikolog kriminal, ditemukan bahwa mereka juga mengalami kekosongan dalam hidupnya. Sehingga ayat ini benar banget kan, orang yang mengalami kekosongan dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang lebih jahat lagi. Kenapa? Karena roh jahat itu waktu menemukan ada titik atau ada ruang yang kosong dalam hidup seseorang, dia akan mengajak teman-temannya yang lain dan orang itu akan semakin jahat, semakin jahat. Jadi tadi sempat saya katakan extremely dangerous. Emptiness itu extremely dangerous. Nah, tadi kan sudah juga kita dengar atau saya katakan bahwa setiap orang memang ternyata memiliki kekosongan dalam hidupnya. Dan sudah saya sampaikan bahwa kekosongan itu bahaya, berbahaya, sangat berbahaya. Nah, bagaimana kita harus mengisi kekosongan itu? Bagaimana manusia mestinya mengisi kekosongan itu? Nah, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh manusia. Karena kita mau belajar sama-sama hari ini. Jadi siapin alat-alat tulis, boleh dicatat. Bagaimana orang mengisi kekosongan itu? Bagaimana orang deal with emptiness? Bagaimana orang-orang pengen mengisi kekosongan dalam hidupnya? Sesuatu yang ada dalam hidupnya yang kosong itu mau diisinya gimana caranya? Nomor satu, secara umum dunia juga ngajarin seperti ini. Nomor satu, biasanya orang-orang yang mengalami kekosongan dalam hidupnya, nomor satu, ada beberapa orang yang waktu mengalami kekosongan dalam hidupnya, mereka mengisinya dengan benda-benda. Mengisinya dengan possessions atau things. Jadi orang-orang tipe nomor satu adalah orang-orang yang suka belanja, suka beli barang. Nanti beli apa lagi, nanti beli apa lagi, nanti beli apa lagi. Nah orang-orang seperti ini merasa waktu dia bisa mendapat sesuatu, beli sesuatu, kekosongannya itu akan tertutup atau terisi. Nah makanya kita sering lihat kan ada shopaholic, orang-orang yang hobi belanja. Karena apa? Karena dia pengen banget kekosongannya itu diisi. Jadi beli ini, beli ini, beli ini. Nanti kalau nggak bisa beli sesuatu, dia sedih, dia bete. Makanya orang-orang seperti ini terikat dengan hutang, dengan macam-macam. Kenapa? Karena dia pengen mengisi kekosongan hidupnya dengan harta benda. Pengen terus punya, pengen terus punya, pengen terus punya. Nah kitab Pengkhotbah 5 ayat 9. Kitab Pengkhotbah 5 ayat 9 mengingatkan kepada kita semua, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah orang-orang seperti ini, workaholic ini, orang-orang yang pengen mengisi hidupnya dengan benda, dengan kekayaan, dengan possessions, dengan properti. Itu umumnya adalah orang-orang yang pengen kaya. Kenapa pengen kaya? Ya karena dia butuh uang untuk bisa beli-beli. Nah firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah berkata, orang yang mencintai uang, orang yang mencintai harta benda, orang yang mencintai benda itu tidak akan menemukan kepuasannya. Sia-sia. Jadi seperti orang yang terjebak dalam sebuah lubang tanpa dasar. Beli terus, tapi tetap ada rasa haus, tetap ada rasa kosong. Dan saya pernah ketemu dengan beberapa orang seperti ini, walaupun sudah punya rumah yang besar dan rumahnya bukan cuma satu, beberapa, sudah punya mobil yang banyak, tapi waktu dia mulai jujur sama saya, dia berkata, wah saya ngiri loh sama Pak Nathan. Terus saya tanya, kenapa ngiri? Saya merasa tidak puas hidup saya. Saya geleng-geleng ya, berarti membuktikan kan, harta itu tidak bisa memuaskan. Dan firman Tuhan ya dan amin. Tipe orang yang kedua, orang yang berusaha mengisi kekosongan hidupnya dengan kegiatan atau activities. Jadi ada orang yang nggak bisa diem. Kenapa? Waktu dia diem, dia akan merasa kosong. Jadi selalu bergerak, selalu pengen punya kegiatan. Apapun itu, bisa ada yang gila kerja, workaholic, jadi pengennya kerja terus. Kenapa? Kalau nganggur rasanya nggak enak. Hari-hari ini beberapa orang disuruh nganggur di rumah nggak suka. Nggak enak, nggak nyaman.
Jadi pengennya kerja terus, pengennya beraktivitas terus. Nah bukan cuma workaholic, ada orang-orang yang mengisinya dengan hobi, apapun lah hobi itu. Kenapa? Karena kalau nggak melakukan hobinya, nggak melakukan kesenangannya, dia merasa hambar, kosong, nggak enak. Ada orang-orang yang pengennya beraktivitas terus. Pokoknya kalau diem aja nggak enak. Waduh, rasanya kayak cacing kena abu gitu, cacing kena garam gitu. Nggak betah. Harus gerak terus, harus gerak terus. Nah, jadi memang ada tipe-tipe orang yang mengisi kekosongannya tadi nomor 1 dengan possessions, nomor 2 dengan activities. Khotbah 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Jadi ada orang-orang yang mengisi kekosongannya dengan kegiatan. Nah, kitab Pengkhotbah juga bilang itu sia-sia. Itu sia-sia. Jadi saya mau ngomong, bukan berarti kita nggak boleh punya kegiatan, bukan berarti kita nggak boleh kerja. Tapi kalau kerja atau kegiatan kita hanya untuk mengisi kekosongan itu sia-sia. Ingat sekali lagi, kalau kita hanya berusaha mengisi kekosongan dan kegiatan kita itu sia-sia. Tapi bukan berarti nggak boleh kerja, bukan berarti santai-santai aja, enggak. Nah, yang ketiga, ada orang-orang yang mengisi kekosongan hidupnya dengan menjalin hubungan dengan orang lain atau people atau relationship. Kenapa? Karena orang merasa bahwa dia itu ibaratnya gelas yang kosong. Nah, waktu dia merasa seperti gelas yang kosong, dia berharap waktu dia berhubungan dengan orang lain akan mengisi kekosongannya. Kan ini sesuatu yang gak adil. Gak adil, jadi dia berhubungan sama orang lain supaya orang lain bisa mengisi kekosongan hidupnya. Nomor 1 gak adil, nomor 2 itu orang yang jahat. Karena dia berusaha orang lain mengisi kekosongannya. Jadi saya juga mau nyampaikan buat saudara yang masih single, masih jomblo. Jangan pernah mencari pasangan hidup hanya karena saudara-saudara merasa kosong. Bahaya. Tadi kan saya udah ngomong gak adil, nomor 2 itu juga jahat. Dan saya juga mau katakan bagaimana kalau ketemu dengan orang yang kosong juga. Waduh, kacau deh. Nah, jadi nomor 3 ada di kitab Yeremia 17 ayat yang kelima. Dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain. Jadi poin nomor 1 dikatakan orang yang mengisi kekosongannya dengan harta benda sia-sia. Nomor 2, orang yang mengisi kekosongan hidupnya dengan kegiatan sia-sia juga. Ingat sekali lagi, bukan berarti kita harus malas-malas, enggak. Kita mengisi kekosongan dengan kegiatan itu sia-sia. Nomor 3, orang yang berusaha mengisi kekosongan hidupnya dengan hubungan dengan orang lain. Karena menganggap orang lain akan mengisi kekosongannya. Nah, secara khusus poin yang ketiga ini saya mau kita belajar lebih dalam lagi. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan orang lain? Tuhan bilang apa? Terkutuk. Orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Nah, saya mencatat ada beberapa alasan kenapa Tuhan tidak mau kita mengandalkan manusia atau orang lain. Nomor 1, manusia itu terbatas. Manusia terbatas. Mungkin orangnya baik sekali. Mungkin orangnya mengasihi banget kita. Mungkin orangnya peduli banget sama kita. Tapi ingat, manusia terbatas. Saya mau kasih contoh aja, contoh yang gampang aja. Mungkin satu waktu kita perlu uang 100.000 rupiah. Terus kita ketemu sama sahabat kita. Kita bilang, tolong dong aku butuh 100.000 rupiah. Terus orang itu dengan gampang ngomong, oh iya ini 100.000 rupiah. Terus beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian, kita butuh 1 juta rupiah. Wah, dengan sungkan kita ngomong mungkin. Wah, sorry ya, aku kali ini butuh 1 juta. Wah, orangnya mulai mikir, tapi bisa, ini aku bantu. Tenang aja. Besok-besok kita butuh nilai yang lebih besar, mungkin 10 juta. Kita bilang, wah karena orangnya begitu perhatian sama kita, bilang udah gak apa-apa nih. Pakai, tenang aja deh. Tapi waktu kita berkata, aku butuh 1 miliar. Dia akan mulai berkata, oh sorry ya, bukannya gue gak mau bantu. Tapi 1 miliar juga besar buat gue. Dan gue gak punya uang 1 miliar. Nah, bahayanya
waktu kita sudah sangat tergantung sama orang itu ngasih tolong terus, ngasih bantuan terus, menolong terus. Kita jadi punya rasa ketergantungan dengan orang itu. Dan sekali orang itu berkata tidak sama kita, kita akan merasa sangat dikecewakan. Sangat dikecewakan. Oleh karena itu Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuknya di mana? Yaitu akan merasa kecewa. Kenapa kecewa? Karena ingat, manusia terbatas. Sebaik-baiknya orang punya batasan dalam menolong kita. Alasan yang kedua, kenapa kita nggak boleh mengandalkan manusia atau mengandalkan orang lain. Nomor 2, manusia berubah, people change. Manusia berubah. Mungkin hari ini baik, tapi nggak tahu besok. Mungkin tahun ini baik, kita nggak tahu tahun depan. Jadi mungkin waktu kita minta tolong sama dia, kita berharap sama dia, kita bergantung sama dia. Ingat, hari ini mungkin baik, tapi kita nggak tahu ke depannya dia masih baik sama kita atau tidak. Mungkin orangnya tetap baik, tapi prioritasnya berubah. Dulu-dulu prioritasnya kita, tapi besok-besok mungkin karena kesibukan, mungkin karena kegiatan dia, mungkin karena memang dia orang yang begitu banyak aktivitas, kegiatan dan banyak organisasi, kita sudah bukan prioritas dia lagi. Bisa aja kan? Saya pernah dengar sebuah cerita, ada 2 orang sahabat, ya kita sebut namanya A dan B. A dan B, wah ini sahabat dekat, sahabat karib. Sahabat karib ini karena memang mereka sudah dekat sekali, terus mereka mau join usaha. Waduh, namanya juga sahabat dekat ya, join usaha. Apa-apa dilakukan bersama, ketemu klien dilakukan bersama, ada masalah dilakukan bersama, menghadapi karyawan dihadapi bersama. Wah pokoknya dilakukan bersama semuanya, kompak banget berdua ini. Tapi tiba-tiba satu hari si A punya usaha yang baru. Nah waktu dia memulai usaha yang baru, ya dia secara alamiah dia akan lebih fokus dengan usaha yang baru. Nah waktu dia mulai dengan usaha yang baru, dia mulai dengan fokus yang baru, dengan prioritas yang baru, si B merasa ditinggalkan. Si B merasa dulu apa-apa kita berdua. Kok sekarang kita ada masalah gue yang mesti beresin. Wah, dia mulai merasa ditinggalkan, makin jauh. Oleh karena itu, poin nomor 2, kenapa kita tidak boleh mengandalkan manusia atau orang lain. Manusia berubah, people change. Bukan hanya sikapnya, bukan hanya sifatnya, tapi prioritas manusia bisa berubah. Poin yang ketiga, kenapa kita tidak boleh mengandalkan orang lain. Poin ketiga bicara tentang kita tidak tahu isi hati manusia itu. Kita nggak tahu motivasinya. Mungkin dia baik sekali, tapi kita nggak tahu hatinya seperti apa. Kita nggak tahu motivasinya apa di balik itu. Kita nggak tahu alasannya apa menolong kita. Jadi jangan sampai kita minta tolong ditolongin terus, ditolongin. Butuh apa ditolongin, ditolongin. Sampai satu hari kelak di mana kita udah terikat dengan bantuan-bantuannya. Terus dia bilang, balikin dong semua yang gue udah kasih ke lu. Wah kita kaget mungkin, gak bisa tidur. Terus dia bilang, oke lah gampang. Supaya lu bisa sama-sama enak, hubungan kita sama-sama enak. Perusahaan lu aja kasih gue sekarang. Atau rumah lu aja kasih gue sekarang. Waduh. Kita mesti hati-hati. Firman Tuhan sudah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita punya hubungan yang baik, bagus. Kita memperhatikan satu sama lain, bagus. Tapi firman Tuhan sudah berkata, jangan mengandalkan manusia. Jadi kita sudah belajar tadi 3 hal. Bagaimana manusia mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ada yang mengisi dengan harta benda, sia-sia. Ada yang mengisi dengan hubungan dengan orang lain, mengerikan akibatnya. Ada yang mengisi dengan kegiatan-kegiatan, sia-sia juga. Terus gimana dong? Bagaimana cara kita mengisi kekosongan dalam hidup kita? Kan tadi saya sudah sampaikan, semua orang punya ada titik kosong, ada hole, ada lubang dalam hidupnya. Nah dalam kitab Yohanes ada sebuah cerita yang luar biasa, ceritanya panjang sekali. Saya nggak ajak kita untuk baca semuanya karena waktunya. Tapi saya mau cerita singkat aja.
Tapi saya juga mendorong, saya encourage saudara untuk baca cerita ini. Cerita ini adalah tentang seorang perempuan Samaria. Satu waktu Yesus datang ke sebuah tempat yang ada sumurnya. Sebuah kota di Samaria, namanya Sikar. Nah, waktu Yesus datang ke sumur itu, dia ketemu dengan seorang perempuan. Ini jam 12 siang ya. Jam 12 siang, panas-panasnya. Ada seorang perempuan yang hendak menimba air. Terus Yesus berkata kepada perempuan itu, beri aku minum. Wah, ini gak kenal, gak siapa gitu ya. Dan Yesus kan kelihatan dia orang Yahudi, perempuan ini perempuan Samaria. Orang Yahudi dan orang Samaria nggak akur, they don't get along very well. Jadi terjadi saling curiga, terjadi saling hubungan yang tidak baik. Nah, orang Samaria ini kaget nih, ada orang Yahudi minta dia minum lagi. Nah, singkat cerita, ternyata perempuan ini punya suami yang banyak. Nah, mungkin beberapa orang menafsirkan dia adalah orang yang punya kecanduan dengan seks. Nggak salah mungkin aja. Tapi waktu saya mempelajari cerita ini, saya mendapat sebuah kesan bahwa perempuan ini mengalami yang namanya kekosongan dalam hidupnya. Nah, dia berusaha mengisi kekosongan dalam hidupnya dengan kegiatan yang namanya seks, atau dia berusaha mengisi kekosongan hidupnya dengan pribadi yang namanya suami. Tapi dia nggak pernah puas, makanya suaminya satu nggak puas, suaminya dua nggak puas, dan seterusnya. Firman Tuhan katakan suaminya banyak. Nah, ajaibnya, waktu dia bercakap-cakap dengan Yesus, ayat 13, Yesus berkata, barang siapa minum air ini, dengan kata lain, air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Kita baca ayatnya, ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya air dari sumur itu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, dari cerita ini saya rangkum aja karena ceritanya panjang. Ada sebuah cerita, ada sebuah fakta yang luar biasa. Jadi sejak 2000 tahun yang lalu kurang lebih, sebelum bangkitnya ahli-ahli jiwa yang bicara tentang kekosongan, Tuhan Yesus sudah berkata, orang-orang yang mengalami kekosongan itu seperti perempuan yang berdiri atau duduk di pinggir sumur ini, yang selalu menggali atau menimba air. Ingat, orang yang menimba air ini gambaran yang mengalami orang yang mengalami kekosongan, emptiness. Bahkan diperkuat lagi dengan keadaannya yang punya suami yang banyak. Nah, Tuhan Yesus waktu mendekati perempuan ini berkata, kalau kamu kenal aku, kamu tahu aku, kamu akan minta air dari aku. Perempuan ini kaget, siapa kamu gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, air yang akan kuberikan itu tidak akan pernah kering. Bahkan dengan kata lain, atau Yesus juga berkata, waktu kamu minum air yang daripadaku bukan cuma gak pernah kering, tapi akan meluap-luap, melimpah-limpah. Dari cerita yang luar biasa ini kita mendapat sebuah kesimpulan. Hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan hidup kita. Dunia mungkin ngajarin bagaimana cara mengisi kekosongan dengan 3 hal tadi. Dengan harta benda, dengan kegiatan, atau dengan orang lain. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan bahayanya mengandalkan 3 hal ini. Dan dalam kitab Yohanes ini Tuhan Yesus dengan gamblang mengajar kepada kita semua. Hanya aku yang bisa mengisi kekosongan hidupmu. Hanya aku, hanya Yesus Kristus yang bisa mengisi kekosongan hidupmu. Jadi sebetulnya firman Tuhan hari ini simpel banget. Tuhan mau kita sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau kita sungguh-sungguh membuka hati menerima Dia masuk dalam hidup kita. Mengisi kekosongan kita. Mungkin saudara pikir, wah ini khotbah penginjilan deh. Aku sudah bertobat, aku sudah terima Yesus, aku sudah jadi orang Kristen. Ya puji Tuhan kalau mungkin saudara menjawab seperti itu. Tapi ada sebuah cerita yang membuat saya kaget. Wahyu 3:20.
Wahyu 3:20. Wahyu 3:20 bicara tentang surat Tuhan lewat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Jadi waktu saya mempelajari ini saya kaget. Judulnya jemaat di Laodikia, berarti dia sudah Kristen dong. Dia sudah kenal siapa Yesus dong. Bahkan bahasanya tadi, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dong. Tapi ingat, waktu kita lihat cerita ini, Wahyu 3:20, Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Waktu saya membaca ini saya kaget. Jemaat di Laodikia, orang yang judulnya katanya Kristen, orang yang judulnya katanya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih juga dia tidak membuka hidupnya, membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai pribadi yang masuk dalam hidupnya. Dan waktu kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengundang dia hadir dalam hidup kita, kita akan tetap mengalami kekosongan dalam hidup kita, walaupun judulnya udah Kristen. Ini gak mengada-ngada, saya gak mengada-ngada. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia, orang yang sudah ngakunya Kristen. Jadi kalau ada yang berkata, oh ini khotbah penginjilan, enggak. Saya sedang berbicara kepada saudara-saudara yang sudah jadi Kristen. Bukan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi walaupun kita sudah mengenal Yesus, tapi kita tidak membuka atau belum membuka pintu hati kita untuk Yesus, kita akan tetap mengalami kekosongan dalam hidup kita. Mungkin kita sudah terlibat dalam pelayanan, tapi saya juga mau kasih tahu saudara, banyak kali saya ketemu orang, walaupun sudah terlibat dalam pelayanan, dia juga mengaku hidupnya terasa kosong. Karena pelayanannya hanya berupa rutinitas. Tidak pernah betul-betul atau sungguh-sungguh menerima Yesus masuk dalam hidupnya. Air yang menyegarkan itu belum masuk dalam hidupnya. Masih rasanya kosong, masih rasanya kering. Padahal Yesus bicara kepada perempuan Samaria tadi apa? Kalau kamu minum air yang kuberikan, kamu gak akan pernah haus lagi. Bahkan lebih hebat lagi, air itu akan meluap-luap keluar. Dengan kata lain, Tuhan akan pakai hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Nah jadi orang yang sudah menganggap dirinya Kristen, sudah menganggap dirinya rajin ke gereja, sudah menganggap dirinya terlibat dalam pelayanan, kalau belum menerima Yesus atau mengundang Yesus masuk dalam hidupnya, keadaannya sama seperti jemaat di Laodikia. Semuanya hanya rutinitas, semuanya hanya di atas kertas. KTP-nya, surat-suratnya ngomongnya Kristen, tapi belum pernah menerima Yesus masuk dalam hidupnya. Jadi hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, bagaimana cara supaya kita bisa mengisi kekosongan itu. Jawabannya simpel banget. Hanya Yesus yang bisa. Hanya Yesus yang bisa. Seringkali orang terjebak dengan 3 hal tadi. Tapi saya mau ingetin, selama kita masih mengandalkan 3 hal tadi, kita masih mengandalkan uang, harta kita, kepunyaan kita, kepemilikan kita. Kita masih mengandalkan kegiatan kita. Kita masih mengandalkan kesibukan kita. Kita masih mengandalkan aktivitas kita, kesehatan kita. Kita masih mengandalkan orang lain. Kita masih mengandalkan koneksi, apapun itu semua. Bahkan mungkin mengandalkan diri kita sendiri. Susah kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang betul-betul. Makanya kadang-kadang bagus juga kalau 3 hal ini Tuhan singkirkan dari hidup kita. Kalau 3 hal ini Tuhan singkirkan dari hidup kita, mau tidak mau kita akan cari Tuhan Yesus. Dan dahsyat waktu kita ketemu sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Walaupun gak punya 3 hal ini. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan, selama kita masih mengandalkan 3 hal ini, susah bisa mengalami Yesus dalam hidup kita. Filipi 3, 7 dan 8, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi,
Yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada segalanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap semuanya itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita tahu latar belakang Paulus, dia orang hebat, dia orang pinter, dia punya kedudukan yang bagus di pemerintahan Roma. Bahkan dikatakan dia pegang kewarganegaraan Roma. Dia kejar-kejar orang Kristen. Dia punya anak buah yang banyak. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Kristus, dia katakan apa? Semuanya sia-sia. Semuanya itu sampah. Hari ini saya sungguh-sungguh mau mengingatkan kepada kita semua. Firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita semua. Bagaimana caranya mengisi kekosongan dalam hidup kita? Cuman Yesus yang bisa. Janganlah kita kegeeran berkata, aku sudah pelayanan kok. Aku sudah sibuk dengan gereja kok. Ingat tadi, Wahyu 3:20. Pesan Tuhan bukan buat orang luar. Pesan Tuhan bukan buat orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Pesan Tuhan buat jemaat. Dengan kata lain, banyak juga yang sudah ngaku Kristen tapi belum menerima dia dalam hidupnya. Ayat terakhir, Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ingat, bicara tentang hal kerajaan sorga, hal kerajaan sorga, hal kerajaan sorga. Di sini ada dua analogi. Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang. Waktu orang menemukan ada harta terpendam di ladang itu, dia jual seluruh hartanya untuk beli ladang itu aja. Analogi yang kedua bicara tentang hal kerajaan sorga seumpama sebuah mutiara yang indah. Nah, waktu dia ketemu mutiara yang indah itu, dia jual segalanya untuk beli mutiara ini. Jadi pengalaman Rasul Paulus benar. Waktu dia menemukan sesuatu yang sangat berharga. Apa yang berharga itu? Yesus Kristus sendiri. Dia rela tinggalin semuanya. Bagaimana dengan saudara-saudara, bagaimana dengan saya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus Kristus sendiri? Waktu kita sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan Yesus Kristus sendiri, kita akan berkata kepada dunia ini, semuanya itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita sudah ketemu dengan Sang Juru Selamat itu. Makanya heran kalau masih ada orang yang ngejar berkat. Orang yang masih ngejar berkat berarti belum berjumpa dengan Sang Pemberi berkat. Kalau kita sudah berjumpa dengan Sang Pemberi berkat, kita udah gak ngejar berkat lagi. Jadi saya mau katakan, apapun yang menjadi motivasi kita dalam ikut Tuhan, itu akan mencerminkan siapa kita. Kalau orang masih ikut Tuhan karena supaya diberkati, supaya lebih kaya lagi, saya mau katakan, berarti saudara belum ketemu Sang Pemberi berkat. Kalau kita sudah ketemu Sang Juru Selamat itu, yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, hanya mengejar Sang Juru Selamat itu terus. Hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan hidup kita. Only Jesus will fill the emptiness in our life. Amin untuk firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan isi hati Tuhan ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak tertipu dengan apa yang bisa kami lihat di sekeliling kami. Harta bendakah, uangkah, kepemilikankah, atau mungkin kesibukan kami kah, kegiatan kami kah, atau mungkin orang-orang yang selama ini dekat dengan kami. Tetapi hari ini kami dibukakan Tuhan. Hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan, Kau buka mata kami Tuhan. Manusia mengecewakan, hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kami hanya mau mengejar pribadi Yesus itu saja. Terima kasih Tuhan.
hamba sudah berkata-kata, dan hamba sudah menyelesaikan apa yang Engkau sudah perintahkan. Tetapi aku berdoa Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kepada kami semua. Roh Kudus-Mu tidak berhenti berkata-kata. Ingatkan kepada kami semua, supaya kami selalu membuka hati kami, supaya Yesus Kristus masuk dalam hidup kami. Karena waktu Yesus Kristus masuk dalam hidup kami, hanya itu jawaban Tuhan, supaya kami bisa mengisi kekosongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, baik yang melayani hari ini, maupun setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kau berkati Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.